teman-teman, perkenalkan nama saya Hanum Salsabila, saya dari kelas 12-1. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas uprak sejarah saya. Materi sejarah yang saya ambil untuk video ini yaitu materi kelas 11 dengan topik yang saya akan bahas yaitu mengenai masa periode Belanda. Saya menyusun video ini dalam bentuk video yang akan diunggah di YouTube dengan durasi 5-10 menit. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Yuk, mari kita simak bersama videonya. Kali ini kita akan membahas sebuah periode penting dalam sejarah Belanda, yaitu Republik Batam, masa di mana Belanda dipengaruhi oleh Prancis. Sejarahnya sangat menarik untuk kita pelajari. Yuk kita mulai. Jadi, Republik Batam berdiri pada tahun 1795 yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte yang berasal dari Prancis. Belanda berhasil diambil alih oleh Prancis dan membuat Raja Willem V yang berasal dari Scheveningen, Den Haag, Belanda melarikan diri ke Kew Place, London, Inggris. Alasan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris karena Belanda pada saat itu sedang diduduki oleh Prancis. Selama era Revolusi Prancis, Raja Willem V melarikan diri ke Inggris untuk menghindari kekuasaan Prancis. Dalam pengasingannya, ia meminta bantuan Inggris untuk melindungi kepentingan Belanda di luar negeri. Kemudian, Raja Willem V membuat surat Kew atau Kew Letter yang dibuat pada tahun 1795. Surat ini berisi perintah kepada seluruh pejabat dan panglima Belanda di wilayah jajahan, termasuk Hindia Belanda sekarang Indonesia, untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada Inggris. Surat Kew ini menjadi dasar Inggris untuk mengambil alih wilayah jajahan Belanda, termasuk Hindia Belanda. Meskipun penyerahan ini sifatnya sementara, Inggris kemudian mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda kepada Belanda setelah Perang Napoleon berakhir melalui Konvensi London pada tahun 1814. Kondisi Belanda pada saat itu mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Pada saat itu, Napoleon Bonaparte memberikan kekuasaan kepada keponakannya yaitu Louis Napoleon untuk menduduki kekuasaan di Belanda. Kemudian, Louis Napoleon mengutus Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal untuk mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda, terutama di Hindia Timur atau Tanjung Harapan. Tujuan kedatangan Daendels adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan awal yang diambil oleh Daendels adalah merevitalisasi sarana dan prasarana pertahanan yang meliputi membuat benteng Mestre Cornwallis, membangun pelabuhan Banten, dan membangun The Groot Postweg atau sering dikenal di kalangan anak remaja pada saat ini adalah Jalan Raya Pos yang fungsinya adalah sebagai jalur distribusi surat dalam rangka mempermudah koordinasi pasukan Daendels. Daendels membuat The Groot Postweg sekitar 1000 km dari titik awal Anyer, Banten sampai di titik akhir Panarukan, Jawa Timur. Dalam pembuatan jalan raya pos, Daendels menerapkan sistem kerja rodi. Sistem kerja di mana para pekerja dipaksa untuk bekerja tanpa bayaran atau dengan upah yang sangat rendah. Pergantian Republik Batam menjadi negara monarki pada tahun 1806. Napoleon Bonaparte yang pada saat itu sudah mendirikan Kekaisaran Prancis mengambil langkah lebih lanjut untuk mengonsolidasikan kontrol atas Belanda. Ia menunjuk Louis Napoleon, keponakannya, sebagai raja pertama kerajaan Belanda. Nama Republik Batam pun dihapuskan dan Belanda menjadi kerajaan yang terpusat di bawah pemerintahan monarki yang dekat dengan pengaruh Prancis. Dengan mengubah Republik Batam menjadi negara monarki, Napoleon berharap dapat lebih mudah mengendalikan Belanda. Pemerintah Republik Batam dipengaruhi kuat oleh ideologi revolusi Prancis. Tetapi setelah Louis Napoleon diangkat menjadi raja,
Belanda bertransformasi menjadi negara monarki yang lebih sesuai dengan struktur politik yang diinginkan oleh Napoleon. Akhir dari masa Republik Batav ke Inggris meliputi yang pertama, Lindles dibebaskan tugas sebagai gubernur jenderal dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Yang kedua, pada tanggal 18 September 1811 diadakan perjanjian antara Republik Batav dan Inggris yang dikenal sebagai Kapitulasi Tuntang yang diadakan di Semarang, Jawa Tengah. Isi dari perjanjian tersebut adalah yang pertama, penyerahan wilayah Jawa kepada Inggris. Yang kedua, tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, hutang Belanda bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Yang keempat, pegawai Belanda tetap diizinkan menempati posisi dengan catatan bersumpah setia kepada Inggris. Demikian penjelasan video singkat mengenai sejarah Republik Batav yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam menyebutkan nama tokoh, atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.